Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube bersama keluarga kecil Aira ya teman-teman ya. Oke, kali ini buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik dulu subscribe-nya ya nanti supaya buat teman-teman yang pengen mensupport channel YouTube saya yang ini silakan klik tombol subscribe dan mudah-mudahan tutorial atau informasi seputar dunia per-YouTuban dari saya bisa membantu teman-teman terutama bagi para YouTuber pemula tentunya ya. Dan kali ini saya ingin menjelaskan teman-teman kunci untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Nah, kunci untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, teman-teman ya. Oke, yang pertama tentunya kalian sudah siapkan dulu, udah punya akun channel YouTube tentunya ya. Terus yang kedua adalah konsisten, teman-teman. Saya sering bilang apa namanya ya? Kunci utama dari seorang YouTuber adalah konsisten, teman-teman. Karena dari konsisten itu sendiri memang gampang-gampang berat ya, teman-teman. Yang mudah-mudah berat juga, mudah-mudah gampang gitu ya. Karena yang dibilang konsisten itu yang pertama kita harus rajin, teman-teman. Rajin terus disiplin ya. Karena di dunia per-YouTuban sama halnya kita bekerja, teman-teman. Bekerja atau menjadi partner ya, partner dari perusahaan. Karena dari YouTube juga itu adalah aset kita, teman-teman. Jadi yang dimaksud saya itu konsisten dalam segi keteraturan dalam mengupload video, terus juga konsisten dalam kita mengupload waktu kita untuk mengupload itu jam berapanya gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kunci utama dalam seorang YouTuber itu adalah konsisten yang paling utama itu, teman-teman ya. Jadi kita harus tetap upload video setiap harinya gitu, teman-teman. Kalau misalkan karena dari pengalaman pribadi saya ya, kita telat biasanya kita upload setiap hari ya, kita telat upload 2 hari atau 3 hari aja itu udah ada perubahan, teman-teman. Nggak percaya silakan aja coba gitu. Karena itu dari pengalaman pribadi saya, karena saya dari channel-channel, channel YouTube saya yang lainnya gitu kan, telat upload 2 hari, itu ada perubahan, teman-teman. Perubahan itu dampaknya bisa dari, viewer, bisa dari subscriber juga. Yang tadinya viewer kita berjalan ya, setiap harinya standar segini 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 gitu, rata-rata biasanya gitu. Tapi setelah sudah 2 hari telat upload atau 3 hari telat upload, itu viewer kita jadi menurun gitu, teman-teman. Ya seperti itu, karena dengan konsistennya gitu, sama halnya kita bekerja sama orang atau sama PT, sama perusahaan. Kalau kita nggak berangkat sehari 2 hari aja gitu, pasti ada perubahan gitu. YouTube juga sama, teman-teman. Jadi makanya saya sering wanti-wanti kalau misalkan kita untuk bekerja di YouTube atau bekerja sebagai seorang YouTuber, kita harus konsisten, teman-teman. Jadi ya minimal bisa upload setiap hari lah. Ya, terutama bagi YouTuber pemula itu sangat digembleng sekali, teman-teman ya. Kita harus benar-benar upload setiap hari, apalagi yang belum dimonetisasi tuh, teman-teman. Itu sangat apa namanya, sangat penting ya untuk upload setiap hari. Nah, di situ yang paling utama itu, teman-teman. Ini jangan dikira sepele, memang sepele ya, tapi itu adalah kunci juga, teman-teman. Kunci kedepannya gitu, teman-teman. Kunci kedepannya tentang gimana nih nasib channel kita, gitu, teman-teman. Karena dari konsisten itu juga berat, teman-teman. Yang biasanya kita konsisten setiap hari upload ya, karena sudah terlalu sering kita membuat konten setiap hari dan setiap hari. Itu mungkin beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan mungkin gitu bisa berdampak ke kita sendiri gitu. Kita kadang malas untuk upload video. Makanya kenapa yang dibutuhkan konsisten dalam dunia per-YouTuban, karena di situ, teman-teman. Jadi intinya gimana ya? Di luar sana banyak yang bilang iseng-iseng membuat channel YouTube. Nah, di situ. Kalau menurut saya itu beda, teman-teman. Kita bekerja di YouTube, kita bekerja sebagai YouTuber. Kalau bicara dengan iseng-iseng itu menurut saya salah, teman-teman. Karena apa? Kalau kita sudah terjun ke YouTube, kita harus benar-benar serius. Harus benar-benar fokus gitu, teman-teman. Gitu. Jadi dengan fokusnya tersebut, itu tidak akan merusak dengan namanya konsisten. Kalau misalkan kita iseng-iseng, itu sangat merusak dengan konsisten kita di dunia YouTube gitu, teman-teman. Nah, itu. Intinya yang pertama, kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses, yang terutama ya konsisten dan bisa menjadi seorang YouTuber sukses, bisa gajian setiap bulannya gitu, teman-teman. Oke. Nah, tema kali ini yaitu untuk menjadi seorang YouTuber sukses dan bisa gajian setiap bulannya. Itu bagaimana, teman-teman? Nah, caranya begini. Kita
kalau kita ya syukur-syukur kalau kita mempunyai satu channel ya, satu channel YouTube kita itu rame terus gitu. Setiap upload video ya kurang lebih sehari bisa dapat, minimal kecil sekali paling 1.000 gitu ya, atau 2.000, 3.000 gitu ya. Itu udah insya Allah teman-teman kalau YouTube kita sudah dimonetisasi, setiap bulannya insya Allah gaji kita akan turun gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan penonton kita setiap hari kita upload paling minimal berapa ya? Paling banyak 100 doang atau bahkan masih puluhan aja gitu penontonnya gitu. Itu jangan kira setiap bulan bisa gajian gitu. Makanya banyak di luar sana menduga seorang YouTuber itu bakal wah banyak uang nih tiap gajiannya besar lah. Itu tidak seperti itu teman-teman, nggak seperti itu. Jadi yang bilang menjadi seorang YouTuber itu gaji besar itu mereka hanya melihat dari seorang YouTuber yang sudah jadi atau sudah sukses gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan masih seperti kita atau sebagai YouTuber pemula jangan berharap lah untuk gajian setiap bulannya aja mengandalkan satu channel gitu teman-teman ya. Kalau bisa makanya dari saya kalau kita untuk menjadi seorang YouTuber dan setiap bulannya gajian, ya kurang lebih kita memiliki 3 channel lah gitu supaya kita bisa gajian setiap bulannya. Kenapa? Karena dari misalkan kita mengandalkan satu channel, misalkan ya kita satu channel gaji dalam satu channel itu dalam satu bulan itu hasil dari konten kreator kita membuat konten di YouTube itu kadang bisa nggak nyampe teman-teman untuk kan minimal supaya gaji YouTube kita turun itu minimal 1.300.000 ya 1.300.000 itu kita harus mendapat berapa dolar tuh. Nah, untuk mengandalkan 1.300.000 itu dalam satu channel itu tidak semudah itu teman-teman. Apalagi yang viewernya sedikit gitu. Jadi menurut saya kalau kita merasa viewernya belum banyak ya, subscriber kita belum banyak, apalagi YouTuber pemula atau belum lama kita dimonetisasi gitu teman-teman. Jangan berharap dulu kita bisa cepat gajian 1 bulan, gajian 1 bulan ke depan gajian lagi gitu teman. Makanya kalau bisa, kalau menurut saya buatlah channel bisa lebih dari satu ya, minimal 3 channel gitu ya. Itu pun kalau kalau kalian sanggup gitu ya. Kalau kalian sanggup. Kenapa saya bilang kalau kalian sanggup? Karena dalam satu channel aja untuk produksi video itu gimana ya? Terus terus juga pemikiran otaknya benar-benar dikuras apalagi 2 channel, 3 channel. Nah, di situ teman-teman. Jadi tidak semudah itu seorang YouTuber itu cepat gajian tiap bulan gitu teman-teman. Jangan dikira YouTube itu cuman orang di rumah bisa membuat apa namanya konten terus dapat uang gitu teman-teman. Sama halnya kita untuk berusaha gitu teman-teman. Kita itu dikuras habis pemikiran kita, akal pikiran kita bagaimana caranya membuat konten agar membuat banyak menarik penonton gitu dan penonton kita banyak terus. Karena yang gaji kita itu bukan sebenarnya bukan YouTube yang gaji kita teman. YouTube itu hanya barometer teman-teman, penyalur ya. Apalagi AdSense ya. Google AdSense itu cuma wadah. Nah, yang gaji kita siapa? Yang gaji kita itu penonton. Iklan banyak yang bilang kita digaji sama iklan, dapat pembayaran dari iklan. Iklan pun sama teman-teman, dibayar sama penonton. Kalau penonton kita kecil sedikit, siapa yang gaji kita? Gitu. Nah, di situ kita intinya begini teman-teman, untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses dan bisa gajian setiap bulannya, yang kita pikirkan sekarang itu adalah penonton. Kita harus mencari penonton banyak. Nah, di situ teman-teman. Intinya di situ ya. Kalau penonton kita rutin, setiap kita upload video banyak sekali penonton, itu kemungkinan besar kita setiap bulannya bisa gajian. Bahkan kalau misalkan cuma punya satu channel ya, cuma punya satu channel YouTube. Kalau penonton kita setiap harinya itu minimal ya 5.000, 3.000. Paling kosong-kosongnya penonton kita 1.000, 2.000. Insya Allah masih bisa turun gaji kita teman-teman. Tapi kalau misalkan penonton kita setiap harinya cuma 40 orang atau banyak-banyaknya 100 orang gitu teman-teman. Jangan harap itu. Apalagi konten-konten kita itu tidak berkaitan dengan teknologi. Soalnya kan yang bisa membuat gaji kita besar itu di YouTube itu RPM CPM-nya gitu teman-teman. Nanti saya akan bahas tentang RPM dan CPM ya. CPM-nya besar, ya lumayan kita bisa dapatnya. Gitu, kalau gitu teman-teman. Jadi intinya tergantung penonton gitu. Nah, itu ya. Yang paling pertama adalah yang tadi konsisten. Terus kedua, kita membuat konten jangan sembarangan membuat konten, teman-teman. Jadi di luar sana banyak yang mengira, "Ah, saya mau buat channel YouTube iseng-iseng aja," gitu, teman-teman. Itu terserah. Kalau kita membuat iseng-iseng aja, ya jangan salah.
hasilnya pun iseng-iseng juga gitu teman-teman. Jadi kita harus serius, kalau kita sudah terjun ke YouTube, kita harus serius teman-teman. Harus membuat konten yang dengan serius gitu teman-teman. Harus konten-konten yang sudah meskipun kita cuman modalkan HP gitu doang ya. Nah kayak saya sekarang ya, saya membuat konten ya, cuman modal HP doang gitu teman-teman. Tapi saya serius membuat, apa namanya ya, artikel-artikel, terus isi dalam videonya juga itu benar kira-kira bagaimana bisa membuat yang intinya bisa bermanfaat lah buat teman-teman di sana yang lagi nonton juga gitu teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan makanya saya bilang kalau misalkan kita membuat konten YouTube iseng-iseng lah gitu. Jangan salah kalau misalkan hasilnya juga iseng-iseng gitu. Semua ini di dunia ini nggak ada yang iseng-iseng teman-teman. Kalau kita mengharapkan besar melalui iseng-iseng, itu 1 banding 10 atau 1000 banding 100.000 gitu. Intinya gini aja, setiap kerja keras itu pasti akan membawakan hasil yang keras juga teman-teman. Kalau kita kerja keras cuman main-main, ya yang kita dapat juga main-main hasilnya. Gitu teman-teman. Yang paling utama tadi ya, konsisten, kita upload video konsisten kalau bisa setiap hari ya. Ya minimal 1 video setiap harinya gitu. Nah videonya itu jangan sembarangan gitu teman-teman. Jangan asal kita buat video terus upload. Setting dulu, isi dulu semua apa namanya, deskripsi dan lain sebagainya, kata kuncinya juga. Kita harus benar-benar buat yang ya benar gitu, profesional. Meskipun kita cuman YouTuber pemula, bagaimana kita harus membuat caranya channel kita itu profesional gitu. Nah di situ. Kemudian ini saya sambil ngerokok ya, sambil santai gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua, jam. Jam kapan waktu kita upload, teman-teman. Kita biasanya penonton kita nih, beda loh teman-temannya. Kita biasanya ya, kita upload misalkan habis asar ya atau jam 3 sore kita upload, wah penonton kita lumayan nih. Kalau enggak ini, misalkan kita ya, biasanya kita upload setiap jam 3 sore penonton kita rame nih, lumayan udah dapat banyak penontonnya. Tapi kita rubah nih. Kita rubah coba kita upload jam 8 malam atau kita upload pagi-pagi. Itu beda, teman-teman. Kita biasanya penonton kita itu yang didapat itu jam 3 ya. Kalau kita misalkan upload jam 8 malam gitu, beda, teman-teman. Bahkan mungkin kadang-kadang penonton cuma sedikit gitu. Itu yang saya alamin juga, teman-teman. Dari berbagai channel saya gitu. Nah, jam waktu kita upload juga penting ya, teman-teman. Yang ketiga, settingan, teman-teman. Yang dimaksud settingan di sini adalah setting sebelum kita upload. Jadi kita hati-hati jangan langsung punya video nih diedit, nggak editnya sembarangan gitu. Terus udah gitu langsung upload gitu. Jangan. Sabar dulu teman-teman. Kita rapikan dulu ya. Dari videonya juga kita rapikan dulu kalau kita sudah yakin, wah udah oke nih, baru kita upload. Nah, uploadnya juga jangan langsung kita publik, teman-teman. Saya sering bilang jangan dulu di publik. Kita setting dulu, isi dulu deskripsi, kata kunci dan lain-lainnya gitu, teman-teman. Berkaitan dengan video yang kita upload tadi. Nah, itu. Yang ketiga kita setting ya. Terus yang terakhir, saran dari saya membuatlah konten secara real yang kita buat gitu teman-teman. Atau yang kita produksi sendiri. Karena kita itu kan konten kreator. Jadi kita harus benar-benar membuat sendiri gitu teman-teman. Jangan menggunakan konten orang lain, kita upload atau re-upload gitu ya. Jadi ya konten asli kita gitu teman-teman. Itu yang paling itu bisa membuat CPM, RPM kita gede juga penghasilannya gitu teman. Kalau misalkan kita membuat video real ya, video asli kita sendiri gitu teman-teman. Terus isi dalam video itu kalau bisa ya, kalau misalkan kita dunia tutorial, berilah tutorial yang bermanfaat, yang bisa membantu gitu. Nah, kalau misalkan video kita tentang hiburan, buatlah hiburan kita itu benar-benar menarik gitu buat orang gitu. Jangan asal gitu teman-teman. Nah, di situ ya. Terus kalau misalkan konten kita tentang vlog ya, tentang vlog juga kira bagaimana penonton kita supaya betah menonton video kita, gitu. Itu kuncinya. Jadi kita seorang YouTuber pemula, tapi bagaimana caranya kita mengupload video atau memproduksi video secara profesional gitu, teman-teman. Nah, di situ intinya jangan sembarang lah gitu ya. Makanya sekali lagi kalau yang bilang saya membuat konten YouTube secara iseng-iseng, nanti hasilnya iseng-iseng juga teman-teman. Kalau misalkan kita membuat konten serius insya Allah
hasil yang kita dapatkan pun serius, gitu. Nah, itu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang pertama konsisten, kedua kita setting, terus juga jam ya, jam waktu kita upload juga itu penting. Terus yang keempat terakhir isi dari video kita. Nah, kita targetkan kemana penonton kita gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat videonya. The next nanti ada video, informasi terbaru juga dari saya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Nanti saya akan, fokus ya memberikan dari pengalaman-pengalaman pribadi saya nge-YouTube ya. Nanti bahkan saya akan berikan, secara terbuka ya gaji YouTube saya. Ini saya pasang di sini ya Google AdSense saya. Ini ini menurut saya ini sangat berharga juga. Hasil jerih payah saya juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya. Dan bila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan isi komentar. Nanti insya Allah saya buatkan videonya juga. Nanti saya berikan tutorial-tutorialnya melalui setiap yang sudah saya alami atau pengalaman-pengalaman saya dari nge-YouTube teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.